Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Ibu Reza Nurmala SAB, MA, selaku dosen pengambilan materi sosiologi. Aku Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil analisis kami, yaitu kurang dan terhadap. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abbas, selaku moderator. Selanjutnya ada Nova Damayanti, selaku ketua dan juga pembicara terakhir. Kemudian ada Syakila Anwar, selaku sekretaris dan pembicara kedua. Septi Siti Agnia, selaku bendahara dan pembicara tiga. Aliana Pita sebagai publikasi dan pembicara 4, dan yang terakhir Indra Sultana selaku operasional dan juga pembicara 4. Untuk topik pengertian lingkungan dan hasil riset terkait lingkungan akan dibacakan oleh pembicara pertama, yaitu Indra. Analisis permasalahan akan dibacakan secara kedua, ketiga, dan keempat, yaitu Syakila, Septi, dan Aga. Untuk solusi penyelesaian akan dibacakan oleh pembicara terakhir, yaitu Nadia. yang pertama ada pengertian lingkungan. Lingkungan secara umum dapat diartikan sebagai segala hal yang berada di sekitar manusia yang tinggal secara bersama-sama dan kemudian saling mempengaruhi satu sama lain terhadap kondisi kehidupan manusia. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, lingkungan hidup adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dan berpengaruh terhadap kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Yang kedua, ada hasil riset. Hasil riset terbagi menjadi dua, produksi sampah Indonesia dan tingkat kesadaran. Produksi sampah Indonesia pada tahun 2020, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat produksi sampah nasional sebanyak 67,8 juta ton. Yang kedua, 185.753 ton sampah per hari. Setiap penduduk memproduksi sekitar 0,68 kg sampah per hari. Tingkat kesadaran. Pada tahun 2021, Badan Pusat Statistik BPS mencatat sebanyak 72% orang tidak peduli sampah, artinya 196.560.000 juta penduduk dari 273 juta penduduk tidak peduli terhadap lingkungan. Produksi sampah Kota Sukabumi pada tahun 2019 dan 2021. Pada tahun 2019 tercatat sebanyak 177,96 ton per hari, 65.795,63 ton per hari. Pada tahun 2020, 179,24 ton per hari, 68.429,09 ton per hari. Pada tahun 2021 tercatat sebanyak 180,26 ton per hari, 65.795,65 ton per hari. Selanjutnya adalah list permasalahan lingkungan. Narasumber yang pertama ada Muhammad Taufik Alamsyah yang berprofesi sebagai cleaning service. Narasumber menjelaskan area yang penuh dengan sampah di Universitas Muhammadiyah Sukabumi biasanya terletak di daerah food court dan lantai 1 depan ruang aquaculture, serta yang paling parah terdapat lantai 4 dan basement. Sampah tersebut dihasilkan dari produksi makanan yang dibeli mahasiswa. Namun, tingkat kesadaran mahasiswa selama sebulan terakhir sudah lebih meningkat. Narasumber juga mengingatkan terhadap kesadaran mahasiswa untuk ditingkatkan dan mengingatkan jika habis pakai dibersihkan lagi dan tempatkan kembali ke tempat semula. Narasumber petugas membersihkan lingkungan di jalan
Di jalan jalur Syamsuddin pukul 5 pagi sampai pukul 11 siang. Beliau biasanya membersihkan sampah rumah tangga, bekas makanan, dan dedengan. Kadang ketika beliau bertugas, masyarakat dan sengaja buang sampah. Dilanjutkan saja, narasumber kedua juga menjelaskan bahwa masyarakat di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sukabumi itu kesadarannya masih kurang terhadap kepedulian terhadap sampah. Dan narasumber pun menjelaskan kepada masyarakat, terutama mahasiswi dan mahasiswa yang berkumpul di depan kampus agar lebih bertanggung jawab membuang sampah, bekas makanan, puntung rokok, dan juga gelas plastik bekas kopi agar sedikit meringankan petugas kebersihan. Yang ketiga, ada dari founder Sahabat Lingkungan ID. Salim ID merupakan lembaga swadaya masyarakat yang sudah terlegalisasi oleh hukum, terbentuk di Kota Sukabumi sejak tahun 2018, berfokus pada permasalahan isu lingkungan yang ada di Kota Sukabumi. Narasumber menjelaskan Salim ID berkontribusi pada perubahan dan kesadaran lingkungan melalui beberapa yang diselenggarakan seperti saling sehat, saling berbagi, update, untung beruntung menjadi narasumber dalam banyak seminar dan workshop serta banyak kegiatan lainnya. Selain itu, narasumber menjelaskan di era perubahan yang semakin berkembang saat ini, edukasi kesadaran pada lingkungan harus lebih ditegaskan kembali, terutama pada generasi pemuda, karena merekalah agen terpenting akan melindungi lingkungan serta penegasan regulasi hukum. Berikut ini adalah bukti dokumentasi dari kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan. Baik, topik yang terakhir yang satu yaitu mengenai solusi penyelesaian dari kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan. Yang pertama yaitu solusi pemberian edukasi dan juga kesadaran terhadap lingkungan. Pengaruh globalisasi sudah mempengaruhi pemikiran masyarakat Indonesia, terutama terhadap kesadaran lingkungan. Oleh karena itu, edukasi juga harus diterapkan, terutama melalui pendidikan di sekolah maupun di lingkungan. Yang kedua yaitu inovasi teknologi. Berkembangnya zaman dan juga teknologi, inovasi harus diterapkan dengan adanya ide dan juga inovasi untuk menciptakan barang baru agar mengurangi produksi sampah yang ada di Indonesia. Yang kedua yaitu yang ketiga yaitu penegasan regulasi hukum. Dengan adanya penegasan regulasi hukum ini, masyarakat akan takut untuk membuang sampah sembarangan karena regulasi hukum yang ditetapkan itu menegaskan terhadap masyarakat untuk bisa membuang sampah pada tempatnya. Dan yang keempat, dengan adanya penegasan regulasi hukum juga, pengelolaan sampah yang diproduksi oleh masyarakat itu bisa lebih efektif dan juga bisa mengurangi produksi sampah yang ada. Dan yang terakhir, social enterprise. Social enterprise sendiri adalah usaha sosial yang dilakukan oleh masyarakat dengan menghasilkan uang. Saat ini permasalahan sampah pun bisa kita manfaatkan untuk menghasilkan uang. Misalnya pemanfaatan maggot atau binatang maggot yang memakan produksi sampah organik untuk menghasilkan uang. Selain itu juga masih banyak lagi social enterprise yang bisa dilakukan dan bisa menghasilkan uang. Mungkin hanya sekian solusi penyelesaian dan masih banyak lagi solusi penyelesaian lain yang terbaik. Tapi yang paling utama untuk menyelesaikan permasalahan kesadaran lingkungan ini adalah tumbuhnya kesadaran dan juga edukasi di masyarakat. Jadi kita sebagai masyarakat harus peduli terhadap lingkungan sekitar, jangan sampai kita disadarkan oleh orang lain. Tapi kita harus mendengarkan orang lain. Saya telah pinjamkan untuk mengakhiri presentasi kelompok kami. Bila ada kekurangan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.